kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini ya Bapa, di mana Engkau memberkati kami Tuhan dengan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, serta perlindungan Tuhan dalam hidup kami sangat nyata ya Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak sama dengan Allah yang lain. Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang besar, Allah yang penuh mujizat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami ya Bapa, sehingga biarlah Engkau yang berdaulat atas hidup kami, memimpin hidup kami, mengatur hidup kami ya Bapa. Biarlah kami menjadi hamba yang setia dan dapat ya Bapa. Tuhan, kami tahu Tuhan, dalam kami menjalani kehidupan Tuhan, kami banyak menghadapi tantangan Tuhan, terlebih kesetiaan kami kepada Engkau ya Tuhan. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, jika pada pagi hari ini Engkau Tuhan mempertemukan kami satu dengan yang lain, bertemu muka dengan muka ya Bapa, sehingga Tuhan kami mau menyenangkan Engkau Tuhan lewat ibadah kami saat ini ya Bapa. Kami ingin memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, kami ingin mengagungkan Engkau ya Bapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami yang kami berbuat tanpa sengaja dalam hati. Biarlah Tuhan melayakkan kami, Tuhan terus memutuskan hati pikiran kami ya Bapa, untuk kami terus tertuju terhubung kepada Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan yang Kau mengajarkan sendiri untuk setia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, jika kami ada saat ini Tuhan, bukan karena keluarga kami ya Bapa, tapi semua karena anugerah kita kasih Tuhan yang melimpah atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan para hamba yang bekerja pelayanan pada pagi hari ini. Urapi semuanya Tuhan, pemimpin pujian, pemain musik, operator proyektor, dan juga Tuhan hamba mengangkat kebenaran Tuhan. Kami letakkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan mengurapi dari tempat yang maha tinggi, dan biarlah kami seluruh umat Tuhan boleh yaitu memuliakan nama Tuhan. Hati kami fokus memandang Tuhan, hati kami fokus memuji memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan anak-anak yang tidak bisa hadir pada saat ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang jadi pergumulan mereka, namun Engkau Tuhan mengangkat mereka, memberkati dengan sukacita kita Bapa. Tuhan, saat kami beribadah, kami tahu ada kuasa yang tidak senang ya Bapa. Kami mau bersatu hati, kami mau hancurkan katakan kuasa melakukan Engkau pergi dari tempat ini, dari ruangan hati pikiran kami juga Tuhan. Biarlah hanya kuasa Allah yang melingkupi kami, kuasa Allah yang berbahagia. Terima kasih Bapak, inilah doa kami ya Bapak, dan inilah ibadah kami Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Apa kabar saudara? Belum semuanya. Shalom saudara. Sebelum duduk kasih salam minimal 3 orang. Katakan sesuatu yang luar biasa bagi saudara di samping depan belakang dan kasih salam semua saudara. Karena lama kita sudah tidak berkumpul seperti ini. Haleluya. Saudara siap puji nama Tuhan? Haleluya. Mari berikan pujian yang terbaik pada Tuhan hari ini saudara. Katakan saat ini itu datang lagi. Haleluya.
Haleluya. Dari semua pujian kita berburu dengan hal dan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara diberkati. Amin. Haleluya. Mari kita bersiapkan hati kita. Haleluya. Bersiapkan hati kita pagi hari ini. Kita akan Tuhan. Kita serahkan seluruh. Kita serahkan seluruh pujian kita kepada Tuhan. Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Bye.
Meletakkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin, biarlah Tuhan yang memegang tangan kami, Tuhan yang senantiasa membawa kami Tuhan kemanapun Tuhan inginkan. Kami menyerahkan hidup kami, suka-suka Tuhan atas kehidupan kami ini. Kami bersyukur jika Tuhan percayakan pada pagi hari ini kami boleh beribadah, bahkan anak dia boleh berbagian dalam pelayanan seluruh jemaat yang ada. Semuanya kesempatan yang sangat indah ini Tuhan. Kami telah banyak pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah setiap pujian disalurkan berkat bagi kami, dan kami juga percaya kepada firman yang sebenarnya hamba sampaikan. Biarlah boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Kami buka hati dan pikiran kami, dan berbantah-bantah firman yang akan kami terima. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh jemaat yang datang tanpa terkecuali. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan ya. Kolose pasal 2 ayat 67 nanti kita bahas nanti. Tapi saya mau kasih judul hari ini adalah berakar, bertumbuh dan berbuah bersama dalam Kristus ya. Berakar, nah ini seperti tema ini saudara. Berakar, bertumbuh dan berbuah bersama dalam Kristus. Bertumbuh harus bersama saudara. Karena kalau nggak bersama sendiri itu susah. Orang sendirian itu malah bahaya bro. Ya, contohnya Daud ketika hidup sendiri malah bahaya dia jatuh malah dosa pengitipan itu. Ketika udah cerita mandi dia malah jatuh dalam dosa. Karena nggak ada yang mengingatkan. Orang kalau sendiri begitu. Nah, makanya kita harus berjalan bersama-sama. Amin. Kita bertumbuh bersama. Ada yang salah, ada yang mengingatkan. Coba kalau Daud pada waktu itu ada temannya gitu, Daud kamu jangan ngintip orang mandi, tahu dia. Nah tapi karena Daud gak ada teman, dia sendirian kayak gitu saudara. Nah ini ya, berakar bertumbuh bersama. Sangat mudah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya untuk menghancurkan suatu persoalan cukup satu orang. Sering saya katakan, untuk menghancurkan keluarga cukup satu orang, tapi untuk membangun keluarga harus bersama-sama. Ya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih. Demikian juga dengan ibadah, demikian juga dengan sebuah gereja. Ya, harus bersama-sama. Ya. Nah, hari ini saudara semua dikasih dalam 16 tahun yang lalu. Hari Kamis tanggal 16 Juli tahun 2009, 16 tahun yang lalu adalah hari yang bersejarah bagi gereja kita, GBI Yerusalem Baru. Ya, tahun 2009. Kami catat ini semua. Karena pada hari itu gereja ditapiskan. Ada 4 orang yang datang pada waktu itu. Saya sendiri saudara dari 2009 sampai hari ini 5 pembina saya. 5 yang membina saya. Ya, mulai dari Pak Martin Teli, Pak Mentali, Pendeta Abdi Saputra almarhum, Pendeta Dina Susana almarhum, dan beberapa hari minggu udah meninggal panggil Tuhan. Itu Ibu Dina Susana dan Pak Abdi Saputra itu adalah suami istri. Itu juga pembina saya. Kemudian Pak Berlinson, yang terakhir Pak Subur Budiono. 5 selama 16 itu tahun orang pembina saya. Saya bersyukur sekali saudara memiliki pembina-pembina yang luar biasa. Ya. Dan kalau hari ini pun saya pun juga diizinkan dari pembina Pak Ali, puji Tuhan. Pak Ali ini tanggal 17-18 kemarin bersama dengan teman-teman yang ada seluruh Kalimantan Tengah sudah ditetapkan sebagai pendeta pratama, haleluya, sebagai pejabat GBI daripada seluruh GBI ya, menjadi bagian dari pejabat saudara. Dari pendeta pratama, ada pendeta pratama, ada pendeta mantia, ada pendeta. Nah, kalau kayak saya ini saya sudah berhak untuk membina seseorang. Tapi Pak Ali juga perjalanan juga bukan pemuda saudara. Karena apa? Selama 1 tahun itu hampir 1 tahun mengikuti pendidikan ini, jadi tidak langsung diangkat begitu saja, enggak. Ada satu proses, ada satu jalan yang dilalui. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika Tuhan izinkan saudara itu semuanya karena Tuhan Tuhan. Amin. Karena berkat campur tangan Tuhan. Nah, hari itu saudara, hari Kamis 16 tahun yang lalu tanggal 16 Juli gereja kita ditapiskan. Dan kali pertama tanggal 19 Juli hari Minggu dipakai ibadah. Hari Minggu kan tanggal 19, hari Minggu tanggal 20, selisih 1 hari saja. Ya, mau leset 1 hari saja. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat itu gereja belum punya kursi. Nggak ada kursi, kami mau ibadah pakai apa ini? Akhirnya upaya jemaah, mungkin Pak Bante masih ingat, masing-masing keluarga, masing-masing dia bawa kursi sendiri-sendiri. Bawa kursi sendiri-sendiri. Iya, Pak Sarno juga masih ingat ya. Mungkin ada 2009 sudah dari sini Pak Sarno. Belum ya? Oh belum. belum ada. Ya, bawa kursi masing-masing dari rumah itu. Kalau jumlah kakak dalam keluarga itu ada 5, berarti dia harus bawa 6. Ya, 5 plus 1. 5 untuk keluarganya, 1 itu iman. Artinya apa? Seizin Tuhan dengan iman saya akan membawa jiwa yang baru. Itu, nah ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan seperti itu.
Jadi kalau misalnya ada 2 orang bawa 3, kalau 4 orang bawa 5, kalau sendiri saja bawa 2. Nah seperti itu dulu usaha kami. Nah kursi-kursi yang sekarang diduduki oleh Pak Badai yang jelek-jelek itu ada 5 di situ, 12 ini. Itu kursi sudah 16 tahun yang lalu. Sudah 16 tahun yang lalu. Hati-hati yang duduk di situ, itu udah rapuh. Udah yang rapuh, warnanya kusam saudara ya. Nah, yang kita masih Pak Salmon. Nah, itu hati-hati ya duduk di situ, makan selalu di belakang. Nah, itu saksi sejarah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Dari saksi sejarah. Ya mudah-mudahan segera ganti lah, nanti kalau ada yang baru segera kita ganti. Amin. Ya segera ganti. Atau ubah kursi masing-masing kursi mana? Haleluya. Nah itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, uniknya pada waktu itu, ayo ubah kursi masing-masing ya. Nah yang jadi pertanyaan saya begini saudara, satu kursi yang dulu dibawa oleh masing-masing orang, satu kursi yang lebih itu, pertanyaan saya adalah, itu sudah ditempati orang apa belum? Sudah ditempati orang atau belum? Artinya begini, apakah iman kita itu sudah menghasilkan jiwa? Kan begitu ya. Karena begini, saya melihat kursi yang dulu dibawa saja sekarang ditinggalkan, banyak kursi yang kosong ya. Banyak kursi yang kosong, kursi yang masih ada orang sudah pergi ke ibadah tempat lain, orang sudah tidak beribadah lagi. Jadi saya bertanya-tanya, kursi yang dulu lebih satu masing-masing orang itu sebenarnya tempatnya orang berbeda. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya sekali lagi ya, hati-hati duduk di kursi itu ya. Nanti tujuh aja, paling nggak kita beri satu kursi lagi lah ya. Nanti Tuhan izinkan, tapi banyak keperluan lain. Nah, saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, jika Tuhan izinkan hari ini gereja boleh ada sebagaimana ada saat itu, semua anugerah Tuhan saja. Bukan karena keluarga saya sebagai gembala bersama istri, ya tidak, saudara. Saya pun kalau tidak didukung oleh Bapak Ibu saudara semuanya, ya itu juga tidak ada, nggak mampu berbuat apa-apa. Saya masih ingat orang yang dulu membuat WC, mohon maaf, itu septic tank itu dulu anak-anak SMP yang kos di tempat Pak Banjai, itu sampai berdarah-darah itu membuat daripada septic tank itu. Ya Pak Banjai masih ingat itu. Mereka menggali dari septic sampai berdarah-darah itu tangan itu. Anak-anak sekolah dulu dia kos di tempat Pak Banjai. Nah, saya masih ingat perjalanan ini. Ya, saya bersama dengan Pak Banjai cari kayu uling di ladang Pak Banjai pada waktu itu. Nah ini Bapak Ibu oleh Tuhan. Nah inilah kemudian datang teman-teman saudara, saudara semua juga membantu dalam bidang yang lain, dalam keahlian yang lain, puji Tuhan. Ya, makanya 16 tahun ini, kalau saya hitung-hitung saudara, karena dari tahun 2009 sampai hari ini, seingat saya tidak pernah tidak beribadah. Artinya kalau saya hitung-hitung sudah 900 kali sudah beribadah berkhotbah di tempat ini. Nah, ya, berkhotbah 900 kali, saya lupa apa yang saya sampaikan. Nah, puji Tuhan kalau beberapa akhir-akhir ini saya dibantu oleh Pak Ali. Ya, puji Tuhan. Nah ini 900 kali saya sudah beribadah bersama dengan istri. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan begitu setia menemani perjalanan gereja kita, perjalanan iman kita bersama. Kita bersama-sama berjalan dalam iman. Ya. Nah, sudah 16 tahun kita berjalan bersama-sama dalam perjalanan iman. Tanpa kita sadari, tanpa terasa pun, dulu saya catat saudara, kira-kira Natal tahun ini siapa yang khotbah, Natal tahun 2010 siapa yang khotbah, saya catat, cuma catatan saya hilang. Ya ada beberapa, itu ada catat semuanya. Ya, ini perjalanan iman kita. Ya, artinya begini juga saudara, bahwa kita membangun menata pelayanan bersama-sama. Ayo, pelayanan gereja pada waktu itu kita bersama-sama. Seringkali saya katakan, setiap mau Natal itu walaupun Desember Natal di bulan Februari atau bulan Maret, saya sudah mempersiapkan untuk Natal. Kadang-kadang saya sering dibuat oleh Pak Banjai malam hari kami di sini. Persiapan Natal berikutnya, ya setelah melewati Natal, kami siap-siap lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, gereja kita semua karena
bahwa kita selama 16 tahun, saya bersama teman-teman yang masih ada 16 tahun yang lalu, kita sudah menjadi saksi perjalanan gereja kita ini. Kalau Bapak Ibu Saudara hadir belakangan, kalian selama itulah Bapak Ibu Saudara hadir dari saksi di gereja ini. Ya, bagaimana perjalanannya, bagaimana masalah persoalan yang dihadapi. Sering dihadapkan pada persoalan-persoalan yang tidak kita inginkan. Tidak mulus, tidak mudah. Seringkali kita berhadapan dengan berbagai masalah, masa-masa sulit, konflik, kesalahpahaman terjadi. Ya. Terjadi kesalahpahaman antar jemaat, antar pendeta dengan jemaat. Nah, ada masa-masa sulit yang seperti yang kita alami. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sering itu terjadi apa? Kehilangan gitar listrik pernah hilang. Nah, kota ini persepuluhan dengan kota pembangunan ini pernah dicuri orang. Langsung dipikul di satu kota yang dibawa ke bawah pohon sawit sana. Langsung dipikul dibawa ke sana. Bingung kan? Uangnya diambil, kotanya ditinggal. Nah, ini pernah kami alami. Salon, mixer pernah dicuri orang. Akhirnya kami beli teralis ini dan lain sebagainya. Nah, ini masalah yang sering kami hadapi, konflik, salah paham dan lain sebagainya. Tentu namanya masalah terjadi seperti ini. Ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tetapi kita bersyukur ada masalah dan konflik dan kita tidak goyah. Ya, kita tetap teguh karena kita bermental belajar. Enggak bermental kerupuk. Ya. Karena air saja melempem, lepek. Enggak bermental kaca, suruh pukul sedikit langsung pecah, perang hancur. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita mampu menghadapi melewati tantangan tersebut. Justru tantangan itu, saudara, justru tantangan itu tidak membuat kita lemah. Haleluya. Justru tantangan itu memperdalam ketergantungan kita kepada Tuhan. Nah, begitu ada masalah, saya bergantung kepada Tuhan. Gandul Gusti, sudah orang Jawa. Begitu ada persoalan, Tuhan yang bersujud di hadapanmu, kami datang kepada Engkau, kami datang kepada Tuhan. Masalah ada, persoalan ada, konflik terjadi, kesalahpahaman terjadi, tidak membuat kita lemah. Justru telah menjadi suatu teguran bagi saya pribadi, tentunya bagi kita semuanya. Ternyata saya bergantung kepada Tuhan, berakar kepada Kristus. Karena kita melihat kekuatan sendiri saja ketika ada masalah, nggak akan selesai. Ujung-ujungnya kita kelahi. Ya. Ini sudah dalam 1 Korintus pasal 15 dan 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, apapun yang bisa kerjakan, walaupun sedikit saja kerjakan, itu akan berguna. Akan berguna. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah tidak sia-sia. Enggak akan sia-sia. Persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan sesama, enggak akan tidak ada gunanya. Pasti ada gunanya semuanya. Ya. Bapak Ibu yang dikasih. Selanjutnya, hari ini kita merayakan bukan untuk mengenang masa lalu saja. Kalau tadi saya sempat cerita, masa lalu seperti itu dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah, saudara, kami bersama dengan istri, ada dulu seseorang suami istri datang ke rumah. Dia datang kepada kami, Pak, saya mau belajar sama Pak Madi, saya mau belajar pada Bapak, tolong bimbing, saya ingin pelayanan dan lain sebagainya. Kami tolong, kami bantu. Akhirnya kami sekolahkan di Surabaya. Ya, kami sekolahkan di Surabaya 1 tahun. Hutang-hutang dia di sini kami bantu beresi. Ya, kami bantu, walaupun tidak semuanya, kami bantu, kami selesaikan. Termasuk biaya dia sedikit banyak, kami juga membantu orang tersebut. Kami kirim ke Surabaya 1 tahun, tapi yang terjadi setelah 1 tahun orang tersebut ternyata membohongi kami. Dia bohongi kami. Sekarang orang tersebut ikut sinode lain. Tapi nggak apa-apa, kami sudah memberikan yang terbaik.
dan mungkin di sini sudah ada 3 pendeta. Saya, Pak Ali, dan juga orang tersebut. Saya tahu istrinya itu pandai main musik. Kami biayai, kami tolong supaya apa? Bisa membantu pelayanan harapan kami. Ternyata Tuhan juga izinkan. Ya, Tuhan izinkan. Dia membohongi kami, dia mengkhianati kami. Begitu sampai di Surabaya, dia bukannya kembali, justru ada sesuatu yang disembunyikan dari kami. Tapi nggak apa-apa, kami puas. Dalam arti puas kami membantu dia. Akhirnya kami tahu seperti itu. Saya bilang sama Pak Subur, Pak Mardi, sudah biarkan saja. Orang kalau sudah berbohong seperti itu, dalam pelayanan apapun nggak akan beres. Orang yang menyalahgunakan seperti itu nggak akan beres dalam pelayanan. Sudah biar saja. Puji Tuhan dari Pak Syukur. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita nggak cukup mengenang masa lalu, itu masa lalu. Tetapi kita kalau hari ini kita memperingati adalah ulang tahun gereja kita yang ke-16. Itu untuk mengevaluasi diri. Kita evaluasi diri kita, apa yang sudah kita lalui, apa yang baik, apa yang buruk. Kita evaluasi saja. Selanjutnya, untuk memperbarui komitmen, mungkin kita lemah. Oh, ternyata aku lemah. Beberapa hari saya berkata dalam diri saya sendiri, saya kembali kepada cinta mula-mula, saya kembali kepada kasih yang mula-mula. Memperbarui komitmen, memperbarui sebuah goal, memperbarui sebuah tujuan. Mungkin selama ini kita lemah menghadapi sesuatu, mungkin kita sempat goyah menghadapi sesuatu, tetapi lewat momentum hari ini, saudara, mari kita jadikan kita untuk memperbarui komitmen kita. Apa yang belum menjadi tujuan kita beribadah, tujuan kita mengikut Tuhan, perbarui itu. Jika ingin serahkan hidup bagi Tuhan, serahkan dengan benar. Oh, dulu saya tidak punya apa-apa, sekarang saya serahkan kembali untuk Tuhan. Memperbarui komitmen, evaluasi apa yang belum terjadi. Kalau nggak baik, sudah tinggalkan. Kalau tidak diperbaiki, perbaiki. Yang baik semakin perbaiki lagi. Pertahankan. Selanjutnya, dan untuk bertanya. Hari ini kita ulang tahun, gereja kita ulang tahun, kita bertanya, apakah selama ini, selama 16 tahun itu, kita sudah berakar, bertumbuh, dan berbuah dengan benar? Jangan-jangan kita cuma menjalaninya begitu saja, tanpa akar, nggak mengalami pertumbuhan, dan nggak ada buah sama sekali. Kita bertanya kepada diri kita. Sama, mungkin Bapak Ibu Saudara tidak mengalami selama 16 tahun, tetapi mungkin sudah mengikut Tuhan bertahun-tahun. Tetapi selama ikut Tuhan bertahun-tahun, itu pertanyaannya adalah, apakah sudah berakar di dalam Kristus? Apakah sudah hidup di dalam Kristus? Apakah sudah hidup di dalam kebenaran-kebenaran yang benar? Bertumbuh di mana selama perjalanan iman kita ini selama ini? Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya. Inilah saudara. Inilah momentum untuk mengingat kasih Tuhan. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tahun 2015, kira-kira bulan Desember, tanggal 13 Desember 2015, ada orang bertanya begini. Ada orang bertanya, ada kesaksian di sini. 2015, 13 Desember 2015. Siapakah yang senang beribadah di gereja Bethel Indonesia di GBI Yerusalem Baru? Tolong angkat tangan. Pada waktu itu ya, saya lihat pertanyaan hari ini. Yang senang beribadah di GBI Yerusalem Baru, tolong angkat tangan. Pada waktu semua angkat tangan. Jemaat yang ada semuanya angkat tangan. Kami senang beribadah. Nah, sekarang saya mau tanya. Yang pada waktu itu 16 tahun yang lalu yang mengangkat tangannya, yang sudah 16 tahun menjalani ibadah bersama-sama di tempat ini, apakah benar-benar telah berakar dalam Kristus? Ya, belum angkat tangan. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka sudah benar-benar berakar dalam Kristus? Atau belum? Saya ingat tanggal 13 Desember tahun 2015, artinya sudah 10 tahun yang lalu kurang lebih. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, selanjutnya begini. Untuk sekedar beragama Kristen, untuk sekedar terlihat sebagai orang Kristen itu mudah, gampang. Ya.
Saya cukup berkata puji Tuhan, haleluya. Pakai salib di mana-mana, shalom. Ketemu orang, shalom. Gampang kita untuk saudara beragama Kristen atau terlihat sebagai orang Kristen. Sangat mudah. Tetapi untuk menjadi orang Kristen yang sejati itu tidak mudah. Betul. Gak mudah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Walaupun tiap hari beribadah, walaupun tiap minggu beribadah, tetapi pertanyaannya, sudahkah menjadi Kristen sejati, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus? Itu. Tidak semua mobil, tidak semua garasi mobil, ya, tidak setiap benda yang keluar itu dari garasi mobil itu adalah mobil. Ya. Tidak setiap benda yang keluar dari mobil, dari garasi mobil itu adalah mobil. Benar. Bisa jadi itu motor itu, bisa jadi juga sepeda ontel itu. Nah, demikian juga tidak setiap anak yang lahir dari keluarga Kristen, dari orang tua Kristen, dari orang tua yang percaya dan mengikut Yesus, itu adalah otomatis menjadi orang Kristen. Belum tentu. Ya, belum tentu. Saya lahir dari agama seberang, tapi hari ini saya dipakai oleh Tuhan. Saya menjadi orang percaya. Tapi tidak setiap sesuatu yang keluar dari garasi mobil itu mobil, enggak. Tidak setiap orang yang lahir dari keluarga Kristen itu adalah orang Kristen, maksudnya Kristen sejati. Mungkin benar dia menjadi orang Kristen, mungkin benar dia adalah sebagai orang percaya, tetapi pertanyaannya adalah Kristen sejati atau bukan? Betul-betul orang Kristen atau bukan? Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena apa? Karena untuk menjadi orang Kristen yang sejati itu gak gampang, gak mudah. Tidak mudah menjadi orang Kristen sejati. Banyak tantangan, banyak hal yang kita jalani. Karena konflik saja sudah melempem kayak kerupuk. Mentalnya bukan mental baja, tapi mental kerupuk yang gampang lembek, mental tahu, semenjak sedikit hancur. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang Kristen sejati itu begini. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan 7 tadi, tolong dibaca saudara. Tadi kan kita nggak baca ya. Itu Kristen sejati. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan 7. Saya minta tolong dibaca. Kolose 2 ayat 6 sampai 7 berkata firman Tuhan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah-limpah dengan syukur. Amin. Silakan duduk, saudara. Iya. TB2 ya Pak? Iya. Oh ya, bunyinya agak lain saya dengar ya. Karena tidak ada TB1 dan TB2 saudara. Ya, terjemahan baru itu kan Alkitab itu ada dua, tapi dua-duanya sementara dari LAI itu boleh dipakai. Ya, boleh dipakai. Makanya kalau kita kadang-kadang begini, kalau kita akan mengatakan ini TB1 apa TB2, harus kita sedikit TB2, ya nggak apa-apa. Intinya sama, intinya pelayanan yang sama saja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti ini, kamu telah menerima Kristus, kamu memang Kristen, gitu loh. Kamu memang orang percaya, tetapi pertanyaannya, apakah kamu hidup di dalam Dia? Apakah kamu hidup di dalam Kristus setelah menjadi orang Kristen? Ya ini yang saya katakan tadi,
tidak semua sesuatu yang keluar dari garasi mobil ke dalam mobil. Menjadi orang Kristen kalau tidak hidup di dalam dia bukan Kristen sejati. Menjadi orang Kristen kalau tidak dia berakar di dalam dia bukan Kristen sejati. Kalau dia merasa orang Kristen, dia harus berakar, dia harus hidup. Nah ini, dia bersatu dengan Kristus. Itu kalau orang Kristen bersatu dengan Kristus, berakar di dalam Kristus, itu orang Kristen sejati. Itu betul-betul keluar dari garasi mobil betul itu yang keluar itu. Betul-betul mobil. Nah, dia menjadikan Kristus sebagai dasar kehidupannya. Apapun yang dilakukan dasarnya adalah Kristus. Itu namanya berakar. Makin percaya kepada Kristus, semakin hari semakin cinta Tuhan. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Bahkan dikatakan tadi apa? Di dalam hati yang meluap dengan ucapan syukur. Meskipun ada persoalan, masalah, sedikit tergoncang, mengucap syukur karena Tuhan berkarya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang ya itu mesti berakar dengan benar. Menjadi orang Kristen mesti berakar dengan benar. Hidup berakar dengan benar adalah hidup di dalam Kristus, hidup di dalam Yesus, hidup di dalam kebenaran. Ya. Dikatakan dalam Kolose pasal 2 ayat 7 tadi, adalah kau berakar di dalam Dia, di dalam Yesus. Ya. Akar kita itu harus menempel kepada Yesus. Jika ada orang yang mengaku, aku ini Kristen, aku dipercaya kepada Yesus, tapi akarnya, pertumbuhan imannya terjadi malah di luar Kristus, maka sejak itulah sebenarnya dia sudah praying dari orang Kristus. Karena apa? Dia orang Kristen tapi bukan bertumbuh dari situ. Bisa jadi dia bertumbuh karena apa? Ada istiadat, ritual, budaya. Bisa terjadi seperti itu. Orang Kristen, orang percaya yang tidak tertanam di dalam gereja lokal, saudara, maka lama-lama ia pasti kering dan mati. Kalau ada orang Kristen, ada orang percaya, anak-anak kita dan sebagainya, saudara. Kalau dia tidak tertanam di suatu gereja, tidak terhisap di suatu gereja, pasti lama-lama mati. Mati. Coba biarkan saja, saudara. Taruh suatu pohon di luar itu, sendirian mati. Tapi ketika bersama-sama, dia tertanam di dalam suatu gereja lokal, dia terhisap di dalam suatu gereja lokal, dia percaya Yesus sudah lama, dan terhisap, dia akan hidup. Hidup. Karena ketika salah, ada yang mengingatkan. Ketika keliru, ada yang mengingatkan. Makanya tadi saya katakan, jangan seperti Daud. Bukan Daud namanya Pak Ali, ya. Daud pada waktu itu, ya. Daud pada waktu itu. Ya. Daud sendirian, jatuh dalam dosa sendirian. Melihat Batseba mandi, dia lihat, ada jatuh dalam dosa. Nah, sebagai orang percaya, pasti terhisap di dalam suatu gereja supaya berakar. Oleh sebab itu, cari gereja yang memberitakan Kristus. Cari gereja yang memberitakan Yesus, disitulah akan bertumbuh. Cari gereja supaya kita berakar dalam Kristus. Kalau nggak ada itu, nggak usah saja. Maksudnya jangan berada di situ, cari gereja lain, gitu saja tidak beribadah. Selalu ini, ya, selalu itu. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, jadikan Kristus fondasi, jadikan sebuah dasar di dalam kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang berakar dengan benar adalah orang yang berakar pada Kristus. Berakar. Periksa diri kita. Apakah iman kita selama ini, mungkin 16 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, itu telah berakar pada Kristus atau tidak? Benar nggak berakar pada Kristus? Periksa diri kita. Ya. Kita perlu memeriksa, itu yang saya katakan tadi, evaluasi.
Kalau memperingati ulang tahun gereja cuma memperingati perayaan makan bersama dan sebagainya, saudara, itu nggak begitu bermanfaat lah, ya, nggak begitu bermanfaat. Oleh sebab itu, yang penting adalah ini firman Tuhan ini. Apakah selama 16 tahun ini kita sudah berakar atau belum? Kalau belum, ya berarti kita teguran bagi kita evaluasi, oh ya, seperti berakar di dalam Tuhan. Kalau enggak, apa? Kita bukan biasa saja. Gampang sekali digoyahkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya. Fokus utama iman yang bertumbuh bukan hanya pada buah. Oh, kalau orang itu bertumbuh berarti punya buah. Bagaimana bisa berbuah kalau akarnya tidak diperhatikan? Bagaimana orang bisa berbuah kalau tidak terhisap dalam suatu gereja lokal? Bagaimana orang bisa menghasilkan buah? Karakternya bisa bertumbuh menjadi berkat bagi orang lain kalau orang tersebut tidak tertanam, tidak terhisap, tidak berakar dalam suatu gereja lokal. Tidak akan. Fokus dulu pada akar. Otomatis akar akan memberikan pertumbuhan akan menghasilkan dengan yang namanya buah. Itu sudah otomatis. Nah, kalau dasar ini fondasi kita adalah Kristus, saudara, maka yang muncul juga Kristus juga akan muncul di dalam diri kita. Akar kalau sudah kuat akan memberikan saluran nutrisi yang bagus untuk pertumbuhan iman. Akan bagus ini. Kalau nutrisinya baik, ditarik oleh akar, pertumbuhannya pasti baik. Kalau pertumbuhannya baik, buahnya pasti baik. Saya kurang lebih beberapa puluh tahun yang lalu, saya beli bibit sawit. Bibit sawit itu, orang itu mengantarkan kepada kami kurang lebih 100 biji, 100 bibit. Saya bingung, 100 biji, tapi dibawa pakai motor kok bisa? Saya bingung. Mana Pak lainnya? Ya ini Pak, berapa ini? 100 biji Pak. Segini, iya. Wih, benar saudara, ya saya hitung 100. Tapi akarnya habis. Habis ini akar, kayak pendol korek kalau saudara. Betul disisik sama dia. Habis itu. Ya, habis. Oh Tuhan tolong. Gimana cara menyelamatkan ini? Kami udah perjanjian karena malam hari kan, pakai 2 sak saja kiri kanan, 100 biji itu masuk di bawah pakai motor bisa. Saya bingung itu. Akhirnya di situ ada dekat sungai ada kemarin lah ya. Saya taruh di situ, saya rendam di situ pada beberapa hari. Mudah-mudahan bisa tumbuh supaya akarnya ini kan bisa keluar ya yang gede-gede bisa keluar. Saya hanya percaya kepada Tuhan saja. 100 biji saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Tumbuh itu. Tumbuh. Saya ingat, bahkan bagus sekali buahnya sampai hari ini. Ya tetapi akarnya tumbuhkan dulu. Kalau mungkin langsung saya tanam, mungkin bisa jadi nggak tumbuh betul-betul kayak pendol korek itu loh. Betul-betul bersih, disisik gitu. Tapi kalau saya rendam beberapa hari, puji Tuhan, saya tanam bersama anak saya, sekarang itu buahnya bagus itu. Bagus. Artinya apa saudara? Akar perhatikan. Ya, di mana kita bertumbuh? Akar perhatikan. Kalau akar sudah tumbuh, kita bertumbuh dengan baik. Kalau bertumbuh dengan baik, buahnya pasti baik. Perhatikan akar itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Nutrisi kalau dalam tanah itu baik, nutrisi kalau dalam gereja itu baik, akan bertumbuh. Mungkin firman Tuhan itu menyakitkan, saudara. Mungkin firman Tuhan itu kita, waduh, rasanya betul-betul menyinggung dan sebagainya. Makanya selalu saya katakan, orang yang pertama kali tersinggung dengan firman Tuhan, dialah yang berpotensi untuk berubah. Betul nggak? Orang yang tersinggung pertama kali dengan firman Tuhan, berarti dia pertama kali yang berubah. Kalau tak tersinggung berarti aman. Ya, dikembangkan saja. Cari gereja yang nutrisinya baik, Kristus yang diberitakan. Kristus yang diberitakan. Bukan mujizat, bukan pula berkat. Bukan kita nggak perlu. Itu juga
perlu diberitakan. Tapi kapan orang kenal Kristus atau diberitakan itu saja. Orang tidak akan ngerti. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ini yang kita pahami sebagai orang percaya. Nah ini, fokus satu pada akal, dua pada pertumbuhan, tiga pada buah. Ini dasar-dasar ini kalau kita paham, oh haleluya ya saudara. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikian juga dengan kita ya. Sebab pohon akan hidup, akan kokoh, tidak mudah tumbang ketika angin badai jika akarnya sudah tertanam. Orang Kristen nggak akan jatuh, saudara, dimanapun berada. Karena apa? Dia sudah tertanam di suatu gereja. Kalau mana ada teman, pasti ada yang, kalau ada jatuh, pasti ada teman yang mengangkat kita, menolong kita. Nah itu. Oleh sebab itu, mari kita semuanya tentu kita setia di dalam dimana kita bertumbuh. Ya, cari gereja yang memberitakan Kristus sebagai fondasi dalam hidup iman percaya kita. Selanjutnya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah ini. Gereja bukan hanya soal gedung, melainkan komunitas orang-orang Kristen yang berdiri di dalam Kristus atau di dalam kebenaran. Jadi ini bukan soal gedung, gereja itu bukan soal gedung. Ya. Tapi soal kumpulan orang-orang yang sama-sama terhisap di suatu gereja, kemudian berakar di gereja itu, berakar atas nama Kristus, berakar karena kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, cuma akhir-akhir kan banyak orang merasa berakar, aku sudah berakar di dalam Kristus. Nah, tapi apa yang terjadi? Merasa sudah cukup beribadah dengan menyaksikan ibadah lewat YouTube saja. Ada orang yang ibadah, yang penting saya ibadah lewat live streaming saja, lewat YouTube saja. Nah, Ibrani 10:25 dikatakan beribadah, bersekutu. Kalau kita lewat YouTube, kita nggak akan dapat manfaat dari yang namanya ibadah, nggak dapat. Dari YouTube apa yang kita dapat, saudara? Nggak ada persekutuan dengan saudara seiman, nggak ada. Anggap saja itu nutrisi atau vitamin, multivitamin itu tambahan kita saja. Tapi beribadah pada hari Minggu, iman kita bersama-sama. Ya, itu yang sering terjadi. Dia mengatakan, oh sudah cukup lah beribadah lewat YouTube. Yang kedua kadang-kadang begini. Ya. Itu tadi tidak tertarik pada gereja lokal atau berpindah-pindah gereja, saling pindah sana, gereja A, pindah gereja B, besok dari ke C dan lain sebagainya. Ya, penting nggak kita bertumbuh di gereja lokal? Penting, saudara. Coba kalau orang pindah-pindah, itu seperti pohon jeruk, saudara, atau pohon mungkin bapak saudara tanam mungkin rambutan. Kalau hari ini ditanam, besok dicabut, dipindah lagi ke sana. Besok dari sana cabut lagi, pindah ke situ. Dari situ pindah lagi ke sana lagi. Mati, saudara, mati. Orang yang berpindah ke sana kemari, tetap akan mati. Ya. Jika memang di mana kita berada, kita bertumbuh pada sesuatu yang kurang beres, ya mari sama-sama kita beresi, mari kita sama-sama kita perbaiki. Aktifkan diri kita di dalam pelayanan tersebut. Ya. Begitu pula orang percaya selalu berpindah-pindah gereja tidak akan mengangkat lama-lama. Habis itu akarnya kering. Lama-lama kering. Ya. Ketika kita bergabung di suatu gereja lokal, kita ada kesempatan untuk bersekutu membangun persahabatan. Nah ini ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan ya. Gereja yang kuat, gereja yang kuat atau gereja yang bisa bertahan bukanlah gereja yang besar, bukan. Tapi gereja yang berakar pada, bukan juga gereja yang berakar pada kekayaan atau pada manusia. Gereja yang bukan berakar pada gereja yang bukan berakar pada tradisi, ritual, budaya, adat istiadat, bukan pada program, bukan pada tokoh, bukan pada mujizat dan pada berkat atau kekuatan manusia. Tapi yang berakar kepada kebenaran, pertahankan kebenaran. Saya, saudara, bersama dengan gara-gara mempertahankan kebenaran, mungkin sudah ada 5 pasang orang untuk meninggalkan kami.
Orang minta dinikahkan, tapi karena dasarnya nggak benar, ya kan nggak berani. Akhirnya mereka pergi ke tempat lain. Pergi mereka. Kenapa saya tidak mau? Karena dasarnya nggak benar. Kami tahu kebenaran, saya pertahankan kebenaran. Akhirnya menikah gereja, ya monggo. Kalau ada gereja abal-abal yang mau berani, silakan. Kalau saya nggak berani. Sampai 5 kali saudara datang ke tempat kami. 5 pasang, bukan 5 kali, 5 pasang. Dan 5-5-nya karena kami tidak bisa, akhirnya mereka pergi dan tidak beribadah di sini. Gak apa-apa. Yang penting apa? Kita berangkat pada kebenaran. Gak apa-apa ditinggalkan. Gak ada banyak kita kalau mempertahankan kebenaran, saudara akan banyak orang meninggalkan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya. Mereka datang ke gereja dan silakan gak apa-apa. Kalau gembala yang berani, yang gembala abal-abal, dia abal-abal monggo berisi. Bagi saya di sini bersama dengan itu, kalau dasar bukan kebenaran. Kalau kami dikasih uang, kami nggak mau, dan itu bukan motivasi kami. Bukan motivasi kami. Kalau ibu yang dikasih itu, gereja yang bukan gereja yang besar, tapi dia juga bukan kekayaan atau manusia. Ada gereja saudara, dia mengandalkan kekayaan. Ada gereja yang mengandalkan kekuatan dari seseorang. Saudara tahu apa yang terjadi? Gereja itu sekarang oleh pingsan gereja. Karena dia mengandalkan kekayaan, mengandalkan kekuatan manusia. Nggak berjalan ini, tidak berjalan sama sekali. Saya sedih sebagai tubuh Kristus, saya sedih. Tapi kami belajar dari seperti itu. Supaya kami itu yang ada di sini gak mengandalkan kepada kekayaan, gak mengandalkan kekuatan, gak mengandalkan berkat, enggak. Kami mengandalkan Kristus. Karena Kristus itu sesungguhnya berkat. Kristus itu sesungguh-sungguhnya mujizat, sesungguh-sungguhnya berkat. Beritakan Kristus, di situ ada mujizat. Di situ ada mujizat, belum tentu ada Kristus. Karena kuasa kegelapan bisa memberikan yang namanya keajaiban. Bejana yang kosong pun bisa, bejana yang kotor pun juga bisa dipakai. Ya. Itu mereka penting memberitakan Kristus. Ini Kristus. Tapi memang banyak orang yang bosan kalau kita memberitakan Kristus. Orang lebih banyak mendengarkan oleh berkhotbah tentang berkat daripada mendengarkan khotbah tentang Kristus. 10 orang datang pada mereka khotbah berkat, tapi banyak 2 orang saya datang pada Kristus yang berkhotbah tentang Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada gereja yang bersandar mengandalkan kekuatan manusia, kekayaan, tapi gereja itu sekarang pingsan. Pada waktu terjadi banyak goncangan di mana-mana, tapi puji Tuhan gereja kita tidak terpengaruh secara signifikan, tidak terpengaruh. Makanya pada waktu itu saya mengambil sikap apa? Saya pernah mengangkat tema membangun tubuh Kristus, masih tahun berapa? Ya. Menyikapi hal itu saya membuat tema tahun itu membangun tubuh Kristus. Karena apa? Maksud saya Pak, ayo kita bangun tubuh Kristus ini. Kita yang ada di sini, kita bangun, kita bersatu. Jangan sampai kita pun pingsan, jangan sampai kita pun tumbang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Sekali lagi saudara, sekedar beragama Kristen atau kelihatan saleh sebagai orang Kristen itu gampang. Cukup berseru bisa berkata haleluya, bisa menyanyi. Tapi untuk menjadi Kristen sejati, Bapak Ibu, itu tidak mudah. Orang diletakkan dalam Kristusnya. Ini. Oke, kita lewati saja saudara. Bergumul, ya. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu sekalian. Saya akan bahas sedikit. Nah ini bertumbuh ya, saya bahas sedikit saja bertumbuh. Pertumbuhan yang baik tidak terlepas dari akar yang kuat. Pertumbuhan orang bertumbuh ya, ini bukan sedikit saja. Bertumbuh itu artinya mengalami perubahan. Itu namanya ada pertumbuhan. Kalau udah berubah, contohnya dulu kepompong, sekarang jadi kupu-kupu.
Itu yang berubah. Dulu telur, sekarang ayam. Dulu diam saja, sekarang aktif. Itu namanya berubah. Dulu kepompong itu diam saja, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia tahu menjadi kupu-kupu, dia terbang menjadi berkat dimanapun berada. Itu namanya bertumbuh. Ada sesuatu yang berubah dan ada perubahan. Tapi kalau jadi orang yang masih kepompong saja, masih beri telur saja, nggak paling menetas, lama-lama busuk juga telur itu. Kami pelihara ayam busuk duluan kurang lebih ada mungkin hampir 30 ekor lebih. Nah, kami belajar dari situ. Kalau sudah sekian hari, lepas dari itu nggak menetas berarti busuk. Nah, orang percaya. Kalau tidak menetas, tidak segera menetas, seperti itu, lama-lama juga akan busuk, dibuang begitu saja. Orang yang bertumbuh pasti terjadi perubahan di dalam dirinya. Ya. Nah, saya mau tanya saudara, kepompong sama kupu-kupu itu makannya sama atau tidak? Nggak sama kan? Nggak sama. Dulu hidup lama sebagai kepompong, makannya beda. Tapi setelah hidup baru menjadi kupu-kupu, makannya beda. Makanya kalau sudah menjadi kupu-kupu, kok makannya kepompong, itu berarti belum hidup baru. Belum. Ya. Dulu waktu ayam masih berada di dalam telur, dia makan hanya di situ yang ada di dalam telur. Tapi begitu menetas, dia makan di luar. Tapi kalau ada ayam, anak ayam yang pengen lagi makan di dalam telur itu berarti belum berubah. Itu belum berubah. Itu loh pertumbuhan, ada perubahan. Makanya selalu saya tanyakan, kalau kita mau evaluasi, setelah 16 tahun gereja kita bergerak, berjalan sedemikian rupa, perubahan apa yang terjadi dalam diri kita? Satu kursi yang dulu dibawa oleh masing-masing orang sudah terisi apa belum? Karena masih banyak kursi yang ditinggalkan oleh jemaat. Karena mereka tidak beribadah lagi, mereka tidak ke gereja lain, dan mereka jarang beribadah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini ya, ceritanya begini ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau evaluasi diri sendiri, itu cukup begitu saja. Saya ini kepompong, kupu-kupu gitu. Saya ini kepompong apa kupu-kupu? Kalau kupu-kupu berarti makanan saya udah beda. Jangan cari makanan kepompong. Kepompong nggak mungkin dia makan punya kupu-kupu, nggak mungkin. Jadi kalau orangnya sudah berubah, orang sudah bertumbuh, itu makannya sudah berbeda. Kalau dulu makannya hal-hal duniawi, sekarang makannya hal-hal surgawi. Dulu ada ritual, dulu ada budaya, dulu ada apa kata orang tua, apa kata orang pintar, sekarang apa kata Tuhan. Itu namanya berubah seperti itu. Udah. Ya. Ilustrasi ini mudah sekali dipahami. Dulu kok pasif ya, sekarang aktif. Itu tadi kembalikan kepada cinta mula-mula. Bagaimana cinta mula-mula itu dulu menguatkan kita, memotivasi kita, menggerakkan kita. Nah, kembali ke situ. Bapak Ibu Saudara, kalau melihat perjalanan Natal ya, itu Natal dari tahun 2018 itu, saya pasang di situ semuanya. Iya, 2018 kan 17 itu. Itu ada itu orang-orang ada semua di situ. Sampai 2024 kemarin. Ada. Nah, itu perjalanan gereja kita. Puji Tuhan Bapak Ibu berkati oleh Tuhan. Jika kita bisa sebagaimana ada gereja kita sesuai kekuatan Tuhan, bukan akan kuasanya. Saya bisa mengajak, saudara. Ayo kita bersama-sama. Kalau orang-orang tidak mau, memang saya pun juga nggak akan mau, karena orang juga nggak mau. Tapi saya semuanya orang yang mau saja. Kalau mereka sudah menyatakan, Pak saya nggak mau, Pak saya mundur. Kalau udah orang mundur, prinsip saya, orang sudah mundur, saudara, itu udah keinginan sudah down, sudah turun. Itu. Tapi kalau orang yang tidak bisa tetapi mau, bisa kita didik, bisa kita arahkan. Makanya penting kemauan kita. Dulu pasif, tapi sekarang aktif. Karena apa? Saya tahu panggilan kita. Ya, ayo. Nah, di bawah ini lebih kasih sebenarnya. Jemaat sadarkan panggilannya. Ini jemaat sadarkan panggilannya. Efesus 4:4. Ini sekarang kita evaluasi mendukung waktu saudara.
Mari kita evaluasi apakah selama ini kita mulai bertumbuh atau masih stagnan. Oh, aku ini sudah bertumbuh atau saya diam saja, saya tidak melakukan sesuatu apapun. Nah, kembali lagi, kalau dari orang Kristen diam saja, nggak bertahan suatu gereja lokal, ya stagnan, nggak mengalami perubahan, nggak ada pertumbuhan. Nah ini, momentum ulang tahun gereja kita yang ke-16 adalah mari kita evaluasi. Kalau stagnan, ayo kita berubah sama-sama, saling mengingatkan. Mulai bertumbuh, ayo terus maju. Kalau stagnan, ayo kita mulai bergerak. Evaluasi. Yang kedua, apakah selama ini kita sudah setia menjalankan panggilan gereja? Sudahkah kita menjadi panggilan gereja? Apa itu? Bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ini tri panggilan gereja. Bagaimana dikasih oleh Tuhan? Ya. Sekali lagi, inilah untuk gereja kita. Selamat ulang tahun gereja Kota Cinta. Haleluya. Selamat ulang tahun gereja Kota Cinta. Kiranya Tuhan selalu menolong kita bersama selama. Tuhan Yesus memberkati. Saudara pemain musik maju ke depan dan akan suatu pujian kepada Tuhan. Ya. Kami datang membawa keputusan. Kami datang menyapa keputusan. Seraya
Mungkin selama ini kita lalai menjalankan panggilan kita. Mungkin kita lalai menjadi orang Kristen. Mungkin kita lalai menjadi berkat Kristus. Kita memang orang Kristen, tapi sudahkah kita menjadi Kristen sejati? Sudahkah kita menjadi orang Kristen yang tahu panggilan kita, yaitu bersekutu? Ibrani 10:25, bersaksi dimanapun kita menjadi bersaksi, baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan ujung, bahkan melayani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada panggilan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada panggilan yang harus kita lakukan lewat kehidupan kita. Mungkin kita lalai selama ini. Kita lalai apa yang tujuan dari gereja Tuhan. Tapi kasih setia Tuhan begitu besar, tidak ada batasnya. Jika gereja kita boleh ada sebagaimana saya sebagai orang Tuhan dalam berkat campur tangan Tuhan, bukan buat gagah siapa, semuanya dengan kemuliaan kehormatan adalah Tuhan. Dia menjadi bahan evaluasi kita, momentum evaluasi kita hari ini. Mari kita memiliki komitmen yang baru, kita perbarui komitmen itu. Yang selama ini kita tidak berakar di dalam Kristus, mulailah berakar di dalam Kristus. Yakin dan percaya kita berakar dengan benar. Ketika kita bertumbuh dengan benar, ketika kita pasti kita akan berbuah dengan benar. Mungkin sudah begitu lama tahun-tahun yang kita lewati. Dari pertanyaan, sudahkah selama ini kita menjadi Kristen yang sejati, Kristen yang tumbuh di dalam Kristus? Jangan-jangan kita menjadi Kristen yang stagnan saja, tidak melakukan sesuatu apapun. Jika kita sudah menjadi kupu-kupu, jangan lagi untuk menginginkan jadi makanan kepompong. Jika kita sudah menjadi telur, jika kita sudah menjadi anak ayam sudah menetas, jangan lagi kita makan hal yang telur. Itulah pertumbuhan terjadi dalam kehidupan gereja. Gereja kita sebagai manusia, gereja secara personal, secara komunal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berhisap, kita tertanam di dalam gereja lokal. Kita harus berakar di dalam gereja lokal supaya pertumbuhan terjadi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita jalankan panggilan kita bersekutu, bersaksi dan melayani. Bapa yang di surga, materaikan firman Tuhan dalam hidup kami, jadikan kami pelaku daripada firman Tuhan.
Jadi diberkati bertumbuh bersama di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita memuliakan firman Tuhan. Mari kita semua dengan tempat ini untuk bisa bertemu bersama dan berdoa Tuhan untuk bisa menjadi saksi Kristus di mana kita berada. Haleluya. Saya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Kami telah mengalami firman Tuhan Yesus. Dengan Tuhan Yesus firman itu Tuhan mengajarkan kami untuk bisa bertumbuh berangkat Tuhan dan berbuat Tuhan. Kemana kami berada Tuhan, kami tidak mau menjadi sama seperti yang dulu lagi Tuhan, tapi kami mau Tuhan bertumbuh dan maju bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami memberikan persembahan kami Tuhan. Berkati semua anak di tempat ini Bapa, berkati semua jemaat di tempat ini Bapa. Mulai dari anak-anak Tuhan Yesus, mulai dari orang tuanya semua Tuhan Yesus, besar kecil semua Tuhan Yesus, berkati semua Tuhan. Berkati pekerjaan kami Tuhan, berkati usaha Tuhan, cocok tanam kami semua di tempat ini Bapa. Biar Tuhan kami percaya Tuhan, tidak kami menabur beri Tuhan, kami akan memenuhi semua berkat-berkat dengan ucapan syukur kami Bapa. Terima kasih Bapa, berkati kami Tuhan Yesus, berkati pertumbuhan anak kami di tempat ini. Biar kasih Tuhan selalu menyertai mereka Tuhan, agar Tuhan Yesus dalam pendidikannya juga Tuhan, mereka menjadi berkat Tuhan Yesus, tidak sama dengan anak duniawi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh firman kami dalam tangan Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan yang tetap menyertai kami, Tuhan yang tetap menolong kami Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sangat pujian bagi Tuhan, kami bawa korban pujian. Kiranya Tuhan menyertai setiap langkah kita. Karena kita akan tutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya tutup kita semua. Sebelum itu kita akan pengumuman. Ibadah minggu depan tetap dimulai jam 9 pagi. Bagi yang bertugas diharapkan datang 15 menit sebelum ibadah dimulai. Untuk tabungan Natal 70.000 per bulan bagi yang sudah berkeluarga dan 20.000 per bulan bagi yang belum berkeluarga atau sudah bekerja. Diserahkan kepada Bapak Haryanto atau Bapak Banci. Setelah selesai ibadah, mohon jemaat tidak pulang terlebih dahulu karena ada jemaat kasih ucapan syukur ulang tahun gereja kita yang ke-16. Haleluya, jangan buru pulang dulu. Haleluya. Terima kasih dulu Pak. Baiklah, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan hormat sekali lagi kita bangkit berdiri. Sedangkan pujian tenanglah ini hatiku. Haleluya.
dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, begitu luar biasa kasih setia atas hidup kami, gereja kami, jemaat yang ada di tempat ini. 16 tahun Tuhan begitu setia menjaga kami, begitu setia memberkati kami. Kami percaya tahun-tahun ke depan juga Tuhan akan menyertai kami semuanya. Tuhan yang menyerahkan semuanya jemaat ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pimpin hidup mereka Tuhan sepanjang perjalanan mereka, pergumulan mereka, kesehatan mereka, rumah tangga, pekerjaan, aktivitas apapun. Kami mohon kepada Engkau, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa hadir. Kami percaya Tuhan yang menempatkan kami di B3, Tuhan mulai akan memproses kami, Tuhan akan menganugerahi kami, memperlengkapi kami dengan talenta, kebiasaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, kami bisa menghidupkan ke dalam tangan kami untuk terbatas talenta kami, tapi kami tahu bahwa itu adalah keberadaan atau Tuhan memberikan kepada kami dan akan kembalikan kepada Tuhan. Kami percaya dalam keterbatasan kami, ada tangan Tuhan yang menolong kami, ada tangan Tuhan untuk memberikan talenta kami yang lebih lagi. Kami yang dulu pasif sekarang kami boleh aktif, Tuhan. Kami yang dulu kembang sekarang kami adalah kubu-kubu yang siap menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan karena kami sudah berubah, kami bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan, kami serahkan gereja ini ke dalam tangan. Kami yakin bahwa Tuhan punya rencana yang besar di tempat ini. Biar lewat gereja ini menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bahkan dimanapun kami berada. Kami menjadi berkat, kami menjadi garam, dan kami tetap menjadi terang dimanapun kami berada. Bapa yang baik, terima kasih buat pemeliharaan begitu luar biasa. Jika kami bisa lalui hari-hari kemarin dengan baik, semua bukan karena kuat gagah kami, tapi semata karena pernyataan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, hamba bersyukur pada Engkau, Engkau kirimkan orang-orang yang luar biasa di tempat ini, yang boleh membantu kami di dalam pelayanan, yang boleh membantu kami dalam segala aktivitas kami, jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa dengan menopang pelayanan yang ada. Kami bersyukur dan berkat orang-orang yang luar biasa. Biar kebersamaan kami ini terus menjadi bagian daripada kami. Kami diikat oleh kasih Kristus, hidup kami bertumbuh, berakar di dalam Kristus. Bapa yang baik, sungguh kami merasa syukur dan berterima kasih atas hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami akan rayakan bila selesai dari ibadah ini, Tuhan juga akan raya acara kami. Bapa di dalam surga, sementara kami akan pulang, berkati kami dalam perjalanan kami. Tidakkan kami dari rumah dengan selamat. Jauhkan kami dari kecelakaan atau mara bahaya. Orang-orang yang bermaksud tidak baik, singkirkan semua dari jalan kami. Biarkan kami di rumah dengan penuh sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Anda-Anda kedua tangan dengan iman dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih, serta pertolongan dari Roh Kudus tercurahkan dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih.